Yang harus lu lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Accompagner dans cette mission toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine. Ini sangat-sangat mengejutkan, diputuskan langsung hari ini. Inilah amunisi baru Timnas Indonesia yang siap tampil di FIFA Series. Saat ini, pemain naturalisasi baru Timnas ini masih jalani proses naturalisasi. Tonton sampai habis ya, agar paham sama isi videonya Nio. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra, hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun, keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disorot adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia, PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai, Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Di tengah situasi tersebut, meraih gelar juara di level regional dianggap sebagai jalan tercepat untuk memulihkan reputasi. Meski secara prestis berada di bawah Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, Piala AFF tetap memiliki dampak besar di mata publik nasional. Dengan meraih trofi, PSSI dinilai dapat membangun narasi keberhasilan dan mengembalikan optimisme supporter. Berdasarkan jadwal sementara, Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan memenang babak kualifikasi. Ini benar-benar di luar dugaan. Akhirnya, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat mengejutkan. Dua pemain ini akui sudah dihubungi PSSI. Terekam kamera, dua pemain ini pamer bendera Indonesia. FIFA Series tidak lama lagi. Haaland dan Mbappe masuk, siap tampil di FIFA Series. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru seputar sepak bola. Peluang timnas Indonesia menambah kekuatan dari pemain diaspora kembali terbuka. Luke Vickery, winger berusia 20 tahun yang bermain untuk Macarthur FC di kompetisi A-League Australia, dikabarkan eligible membela Indonesia.
Ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Informasi ini pertama kali ramai dibicarakan akun X Australian Football News. Disebutkan bahwa Vickery telah mengonfirmasi status kelayakannya dan bahkan sudah berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Dalam wawancara yang dikutip dari media Australia, Vickery tidak menutup kemungkinan membela 3 negara. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia. Indonesia cukup tertarik. Telah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat opsi-opsi yang berbeda, ujarnya. Ia juga menyinggung soal exposure dan peluang karir sebagai pertimbangan penting. Situasi ini mengingatkan pada kasus Matthew Baker, pemain berdarah Batak yang sempat dipanggil timnas U17 Australia sebelum akhirnya memilih Indonesia. Baker kemudian menjadi bagian penting skuad Garuda Muda, termasuk saat tampil di ajang internasional usia muda. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, pernah mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat saat mengetahui Baker masuk radar Australia. Yang pertama, kita juga kaget saat Australia mengumumkan memanggil Baker. Dalam pemikiran kami, Baker akan kita panggil saat TC di Bali nanti. Kita langsung koordinasi dengan Ketum, Pak Sumarji, lalu komunikasi dengan bapak ibunya Baker. Kita bersyukur pada akhirnya Baker berkomitmen membela Indonesia, ujar Nova. Jika proses naturalisasi dan administrasi berjalan lancar, Luke Vickery berpotensi menambah kedalaman sektor sayap timnas Indonesia yang tengah berbenah menuju target jangka panjang, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1 serta pengalaman bermain di kompetisi profesional Australia menjadi nilai tambah tersendiri. Di sisi lain, Australia tentu tak ingin kembali kehilangan talenta berdarah ganda. Fenomena pemain dual nationality kini menjadi bagian penting dalam persaingan sepak bola modern, termasuk di kawasan Asia. Bagi Indonesia, langkah proaktif mendekati pemain keturunan menjadi strategi realistis untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Lini depan timnas Indonesia berpotensi mendapat suntikan tenaga baru. Winger Malut United, Ciro Alves, tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jika proses tersebut rampung, pelatih John Hartman memiliki opsi tambahan untuk memperkuat sektor serang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, memastikan pihaknya siap memproses permohonan tersebut apabila seluruh dokumen telah lengkap. Kami mendukung proses naturalisasi saudara Ciro Alves menjadi WNI. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online, ujarnya di Ternate. Ciro telah berkarir di Indonesia sejak 2019. Ia sempat memperkuat PS Tira yang kemudian menjadi Persikabo 1973, lalu bersinar bersama Persib dengan meraih 2 gelar Liga 1. Musim ini, ia tampil produktif bersama Malut United dengan 9 gol. Selain Ciro, nama David da Silva juga disebut tengah berproses serupa. Striker asal Brasil tersebut masih menunjukkan ketajamannya dengan torehan 10 gol dan 4 assist musim ini. Jika resmi menjadi WNI, keduanya otomatis memenuhi syarat untuk dipanggil membela timnas Indonesia. Tak hanya dari Liga Indonesia, opsi lain datang dari Australia. Luke Vickery, penyerang muda MacArthur FC di A-League, disebut memenuhi syarat membela Indonesia melalui garis keturunan neneknya yang berasal dari Medan. Akun Australian Football News menyebut Vickery telah berdiskusi dengan John Hartman terkait peluang membela skuad Garuda. Namun belum ada kepastian apakah ia akan melanjutkan proses naturalisasi. Jika ketiga nama tersebut resmi bergabung, Hartman memiliki variasi baru di lini depan. Kombinasi pengalaman dan usia muda dapat menjadi modal penting menjelang agenda internasional timnas Indonesia sepanjang 2026. Tidak ada istilah berleha-leha bagi John Hartman. Baru juga sebulan setelah diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia, arsitek asal Inggris itu telah melakukan berbagai gebrakan. John Hartman melakukan pemantauan terhadap pertandingan BRI Super League 2025-2026, Championship 2025-2026, mengunjungi pemain diaspora timnas Indonesia, hingga turun gunung ke sesi latihan klub.
mantan nahkoda timnas Kanada itu menyaksikan langsung laga Persija Jakarta kontra Madura United pada 23 Januari 2026 sampai Persib Bandung kontra PSBS Biak pada 6 Februari 2026. Bahkan, John Hartman turut memantau latihan Persija pada 27 Januari 2026. Kedatangannya ke Depok cukup mengejutkan, mengingat jarang pelatih timnas Indonesia menyambangi kegiatan klub. Saya benar-benar terkesan, sekali lagi dengan sambutan dari klub. Persija luar biasa hari ini, mereka membuka dorong mereka. Pelatih mengizinkan kami menonton latihan dan juga sangat terbuka dalam memberikan masukan. Jadi saya pikir penting untuk membangun hubungan-hubungan ini. John Hartman lalu melawat sejumlah pemain abroad timnas Indonesia, mulai dari bek Borussia Mönchengladbach Kevin Dix, fullback Go Ahead Eagles Dean James, hingga palang pintu Sassuolo Jay Itzes. Sore hari istimewa di Mapei Football Center di Sassuolo saat menyambut John Hartman, pelatih kepala timnas Indonesia. Tulis Sassuolo. Pelatih timnas Merah Putih berkesempatan untuk mengunjungi fasilitas di pusat pelatihan Nero Verdi dan mengamati sesi latihan tim utama dari dekat. Setelah sesi latihan, Hartman berbicara dengan Jay Itzes, kapten timnas Garuda, dan pelatih Fabio Grosso. Pertemuan menyenangkan yang didedikasikan untuk berbagi dan pertukaran pengalaman yang kembali menegaskan fokus dan keterbukaan internasional Sassuolo Calcio. John Hartman membajak hafalan analis Persija Jakarta, Dikri Lazuardi. Selain itu, ia juga melibatkan pelatih timnas U20, Nova Arianto, dan Sofi Imam Faizal ke susunan kepelatihannya. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan. Kita sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ujar Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. John Hartman membajak hafalan analis Persija Jakarta, Dikri Lazuardi. Selain itu, ia juga melibatkan pelatih timnas U20, Nova Arianto, dan Sofi Imam Faizal ke susunan kepelatihannya. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan. Kita sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ujar Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. John Hartman membajak hafalan analis Persija Jakarta, Dikri Lazuardi. Selain itu, ia juga melibatkan pelatih timnas U20, Nova Arianto, dan Sofi Imam Faizal ke susunan kepelatihannya. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan. Kita sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ujar Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. John Hartman membajak hafalan analis Persija Jakarta, Dikri Lazuardi. Selain itu, ia juga melibatkan pelatih timnas U20, Nova Arianto, dan Sofi Imam Faizal ke susunan kepelatihannya. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan. Kita sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ujar Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Laga perdana dijadwalkan berlangsung di akhir Juli. Turnamen ini digelar saat sebagian besar Liga Eropa masih menjalani persiapan musim. Kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa keberadaan pemain abroad akan sulit dimaksimalkan. Karena itu, pemain-pemain yang sudah kembali ke Liga Indonesia diprediksi menjadi tulang punggung skuad Garuda. Meski dianggap menguntungkan dalam jangka pendek, strategi memulangkan pemain diaspora juga menuai kritik. Banyak pihak menilai langkah ini berpotensi menghambat perkembangan individu pemain. Kompetisi Eropa, meski di level bawah, tetap menawarkan kualitas latihan, intensitas pertandingan, dan profesionalisme yang lebih tinggi. Jika terlalu cepat kembali ke liga domestik, pemain dikhawatirkan kehilangan kesempatan berkembang. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan terhadap pemain naturalisasi tanpa diimbangi pembinaan pemain lokal. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia memang belum dapat dipastikan sepenuhnya terkait Piala AFF 2026. Namun, pola yang terjadi dinilai cukup konsisten untuk menimbulkan kecurigaan. PSSI diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Target prestasi tidak seharusnya mengorbankan proses pembinaan. Di sisi lain, para pemain juga diharapkan mempertimbangkan aspek pengembangan karir, bukan hanya faktor finansial dan kenyamanan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa meraih prestasi tanpa harus mengorbankan masa depan sepak bolanya. Ajang FIFA Series pada Maret 2026 menjadi debut John Hartman di Timnas Indonesia.
Pasukan Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, kemudian bertemu antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Nanti setelah Visa Series, baru dia akan lihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan, kata Arya Sinulinga. Semua tergantung evaluasi dia, John Hartman, tambahnya. Adanya kabar ini membuat sejumlah nama yang dikaitkan jadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk sementara ditunda. Ada Jordi Weherman, Ilyas Alhaft, dan Luke Vickery yang digadang-gadang bakal diproses naturalisasi. Jordi Weherman dalam wawancara kepada salah satu media mengaku bersedia menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Rencana ini sudah mendapat restu dari sang nenek yang memang merupakan kelahiran Jakarta. Saya sangat bangga ya Jordi bisa jadi pesepak bola, sudah keinginan dia dari kecil jadi pesepak bola. Sampai dia gabung Feyenoord dari 6 sampai 19 tahun. Cita-cita dia juga mau ke Indonesia. Selalu tanya ke saya bagaimana Indonesia. Dia sering sekali ke Indonesia sama omanya. Sedangkan Ilyas Alhaft saat ini membela Bangkok United, memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo. Ada juga Luke Vickery yang membela klub Australia MacArthur V. Pemain berposisi winger itu menyatakan terbuka untuk bisa membela Timnas Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia. Indonesia cukup menarik. Telah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat opsi-opsi yang berbeda. Exposure yang bisa saya dapatkan sebagai pemain, tambahnya. AFC dan OCA menyepakati aturan baru buat cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2026. Aturan baru ini menggugurkan Timnas Indonesia sebagai peserta. Federasi Sepak Bola Asia dan Komite Olimpiade Asia tidak lagi membebaskan kepada setiap negara untuk ambil bagian di sepak bola Asian Games. Di edisi-edisi sebelumnya, cabur sepak bola bisa diikuti oleh setiap negara yang mau ambil bagian. Namun mulai Asian Games 2026 Nagoya, Jepang, peserta cabur sepak bola hanya dikhususkan buat negara-negara yang lolos Piala Asia U23 2026. Sementara Indonesia tidak lolos kualifikasi Piala Asia U23, jadi juga tidak bisa ambil bagian di cabur sepak bola Asian Games mendatang. Sebanyak 16 tim yang bertanding di Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi otomatis bakal berpartisipasi di sepak bola Asian Games. Sementara sepak bola wanita akan terdiri dari 12 tim yang bertanding di runde final Piala Asia Wanita 2026 di Australia. Tulisan pengumuman Federasi Sepak Bola Singapura pada 9 Februari 2026. Aturan baru ini memupuskan kepesertaan Timnas Indonesia di cabur sepak bola Asian Games. Indonesia selalu ambil bagian di sepak bola Asian Games sejak 2014. Sejak 2014 pula, Indonesia selalu berhasil lolos dari fase grup ke babak penyisihan, namun kiprah Indonesia selalu mentok di babak 16 besar, tanpa pernah melaju ke babak semifinal. Bahkan pemain Indonesia Ferdinand Sinaga pernah menjadi top skor sepak bola Asian Games. Dengan torehan 7 gol, Ferdinand Sinaga bercongkol sebagai pencetak gol terbanyak sepak bola Asian Games 2014. Supporter Timnas Indonesia rindu dengan Shin Tae-yong. Berikut ini update terkait sang mantan mengenai keinginan beli klub 5 pemain favorit Timnas Indonesia hingga Kens ke Persija Jakarta. Belum lama ini, mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, beberkan pernyataan. Baik pernyataannya yang ingin beli klub Liga 2, hingga 5 nama yang diduga saran Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia era John Hartman. Terkini, ada juga beberapa faktor dirinya bisa melatih Persija Jakarta yang terkuak setelah penampilan buruk Macan Kemayoran kontra Arema FC. Belum lama ini, pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, kembali berada di Indonesia, salah satunya di tengah era pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman dimulai. Ironisnya, dalam podcast tersebut, ada jawaban menggelitik yang disampaikan Shin Tae-yong saat ditanyakan mengenai kansnya melatih salah satu klub yang bermain di Liga 1. Mengingat namanya sempat ramai diperbincangkan jadi latih klub Liga 1 setelah gagal CLBK dengan Timnas Indonesia. Alih-alih mengiyakan, pelatih yang sukses bawa Timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 tersebut malah menyebut ingin mengakuisisi klub Liga 2. Klub Liga 2 yang dimaksud tak lain ialah Bekasi FC yang salah satu pemilik sahamnya yakni Atta Halilintar.
Mendengar hal itu, Atta pun langsung mengaminkan dan menyebut pernyataan itu layak menjadi headline di media massa maupun sosial. Headline, Shin Tae-yong mau beli Bekasi FC. Sontak jawab Atta seraya tertawa. Sebagai informasi, belum lama ini, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia salah satunya untuk menandatangani nota kerjasama antara Shin Tae-yong Academy dan brand aparel lokal Mills. Terkini, Shin Tae-yong secara terbuka membongkar 5 nama pemain favoritnya di skuad timnas Indonesia.